Kesenian di Cirebon. Nama saya Muhammad Sabta Murtado dari kelas B23 program jarak jauh Pendidikan Agama Islam UIN SSC Cirebon. Kesenian Cirebon adalah warisan budaya yang sangat kaya. Seperti yang kita tahu, Cirebon adalah sebuah kota di pesisir utara Jawa Barat yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan budaya. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan di Indonesia dengan berbagai tradisi dan kesenian yang unik dan beragam. Kesenian di Cirebon tidak hanya menjadi hiburan, akan tetapi juga memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial spiritual masyarakatnya. Adapun identitas budaya Cirebon itu ada beberapa. Yang pertama yaitu namanya wayang kulit. Wayang kulit dengan boneka kulit yang diukir dan dicat merupakan bagian integral dari identitas budaya Cirebon. Beda dengan wayang kulit daerah Jawa, baik Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Untuk di Cirebon itu wayangnya berbentuk boneka. Yang kedua ada nama wayang wong, yaitu menggunakan aktor manusia yang merupakan bentuk teater tradisional yang mencerminkan nilai-nilai budaya Cirebon. Yang ketiga ada nama wayang golek cepak. Wayang golek cepak yaitu dengan boneka kayu 3D atau 3 dimensi, juga merupakan bentuk kesenian tradisional yang penting di Cirebon. Terus yang keempat yaitu ada namanya lukisan kaca. Lukisan kaca. Kayak mana sih? Lukisan kaca dibuat dengan teknik melukis di atas kaca. Seni ini merupakan yang unik dan khas di Cirebon, mencerminkan pengaruh budaya Islam. Terus yaitu pendidikan dan penyebaran nilai. Cerita wayang dalam wayang kulit sering mengandung pesan-pesan moral yang mendalam, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kebajikan. Terus yang wayang golek cepak itu pertunjukan wayang golek cepak juga menyampaikan pesan moral dan ajaran agama mulai cerita-cerita yang dipentaskan. Mungkin kayak Asep Soplus atau gimana itu yang dulu pernah booming di TPI. Yang ketiga ada namanya wayang wong. Wayang wong juga berfungsi sebagai media pendidikan dengan cerita-cerita yang mengandung pesan moral dan ajaran agama. Kalau di Jawa kemarin itu ada namanya wayang santri yang dipelopori oleh Ki Entu Sismono dari Tegal. Terus yang keempat yaitu pendidikan dan penyebaran nilai dari kesenian lukisan kaca. Lukisan kaca dengan tema-tema religius dan cerita-cerita epik juga berfungsi sebagai media pendidikan dan penyebaran nilai-nilai moral dan kebajikan. Selanjutnya yaitu pelestarian tradisi.
Warisan budaya kesenian tradisional di Cirebon merupakan warisan budaya yang berharga dan perlu dilestarikan. Pelestarian tradisi ini pasti membutuhkan keberlanjutan, terutama keberlanjutan budaya. Pelestarian kesenian tradisional penting untuk menjaga keberlangsungan budaya Cirebon di tengah arus modernisasi. Bicara namanya keberlanjutan, pasti ada namanya generasi muda. Generasi muda perlu didorong untuk belajar dan melestarikan kesenian tradisional melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Yang kelima itu dari kesenian Cirebon tadi memunculkan adanya ekonomi kreatif yang meliputi pertama yaitu pariwisata. Seperti yang kita ketahui, pertunjukan seni dan produk kerajinan tangan seperti lukisan kaca menarik wisatawan dan pembeli. Yang kedua yaitu menjadi industri kreatif. Kesenian tradisional sangat berkontribusi pada ekonomi lokal melalui pariwisata dan industri kreatif. Perekonomian masyarakat tentu ada namanya industri kreatif pasti akan memutarkan perekonomian. Kesenian tradisional mendukung perekonomian masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Terus peran kesenian sosial. Yang pertama yaitu hubungan sosial. Kesenian seringkali menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat rasa kebersamaan dalam komunikasi. Yang kedua yaitu menjadi identitas bersama. Acara-acara seni dan budaya menjadi momen penting untuk berkumpul dan merayakan identitas bersama. Keharmonisan sosial, kesenian berkontribusi terhadap identitas dan budaya keharmonisan sosial di Cirebon. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan kesenian. Seperti contoh jenis keseniannya seperti wayang kulit. Sejarah dan asal-usulnya yaitu terkait erat dengan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Dengan faktor pengaruh yaitu budaya lokal dan budaya agama Hindu. Yang kedua yaitu wayang golek cepuk. Sejarah dan usul-usulnya berkembang di Cirebon. Sangat erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam. Faktor pengaruh yaitu budaya lokal dan juga tentu pengaruh Wali Songo. Yang ketiga wayang wong. Wayang wong ini sejarah dan asal-usulnya dipengaruhi oleh budaya Jawa dan Sunda kolaborasi. Dan faktor pengaruhnya yaitu cerita Mahabharata dan Ramayana. Yang keempat yaitu lukis kaca. Berkembang, asal-usulnya itu berkembang pada masa Kesultanan Cirebon, yang mana juga dipengaruhi oleh budaya Islam. Faktor pengaruhnya yaitu budaya Islam, hiasan masjid dan istana.
Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu upaya pelestarian dan pengembangan kesenian Cirebon. Yang pertama tentu yaitu dukungan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan dukungan mulai kebijakan dan tentu pendanaannya. Kemudian adanya komunitas lokal. Komunitas lokal dapat mengadakan acara dan festival untuk mempromosikan kesenian tersebut. Terus yang ketiga adanya pendidikan dan pelatihan. Dengan pendidikan dan pelatihan, generasi muda perlu didorong untuk belajar dan melestarikan kesenian tradisional tersebut. Yang selanjutnya yaitu inovasi dan adaptasi. Inovasi dan adaptasi dapat dilakukan tanpa menghilangkan esensi aslinya. Demikian pemaparan singkat tentang kesenian di Cirebon, yang mana tadi terdiri dari wayang kulit, wayang jepuk, wayang jepek, wayang wong, dan lukisan kaca. Dari kami cukup di sini, banyak kekurangan, mohon dimaklumi dan dimengerti, juga dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di seri berikutnya yaitu kesenian di Cirebon jilid 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.